Shalom. Shalom. Apa kareba? Puji Tuhan. Selamat datang para tamu undangan. Perkenalkan, ya, siapa tahu ada yang belum kenal saya. Perkenalkan, saya Ibu Susanti Tombeng, selaku MC yang akan membantu acara kita pada malam hari ini, yaitu perayaan Natal Gepil Jemaat Lagaligo 13 Desember 2023. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah datang memenuhi undangan kami. Yang terhormat para hamba Tuhan, Bapak dan Ibu Pendeta yang hadir pada sore hari ini. Yang terhormat para penatua, diaken, siamas dari berbagai jemaat yang hadir juga pada sore hari ini bersama kami Gepil Jemaat Lagaligo untuk merayakan Natal. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat-Nya dan perkenaannya kita dapat berkumpul di tempat ini bersama dengan kami Jemaat Lagaligo merayakan Natal di tempat ini. Semua atas kasih dan penyertaan Tuhan. Adapun rangkaian acara yang akan kita lalui bersama pada sore dan menjelang malam. Pertama pembukaan, kedua laporan ketua panitia, ketiga pesan dan kesan Natal yaitu dari MPJ Lagaligo dan dari MPK Palopo. Keempat ibadah Natal, kelima penyerahan bingkisan, keenam doa syukur, ketujuh door prize, kedelapan penutup. Baiklah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan laporan ketua panitia. Dengan penuh kasih disilahkan. Shalom. Selamat sore dan selamat hari Natal untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta, yang saya hormati pimpinan Majelis Gepil Jemaat Lagaligo Kota Palopo, yang saya hormati Majelis Gereja Kristen Protestan Indonesia Lubu Jemaat Lagaligo, dan kepada semua hadirin dan tamu undangan yang saya muliakan. Puji syukur, hormat atas kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan dan penebus kita, yang karena kelahirannya telah membawa kita kepada suatu pengharapan keselamatan dan hidup yang kekal. Patut kita sadari dan syukuri bahwa hanya karena kasih dan anugerahnya hingga saat ini kita dengan bersekutu bersama dalam perayaan ibadah Natal Gepil Jemaat Lagaligo Kota Palopo. Sehubungan dengan perayaan Natal ini, saya segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada Ibu, Bapak Pendeta, para majelis dan jemaat yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk menjadi panitia pelaksana perayaan Natal ibadah tahun 2023. Dasar dari kegiatan perayaan Natal adalah program kerja tahunan Gereja Kristen Protestan Indonesia Lubu Jemaat Lagaligo Kota Palopo, dan hasil rapat Majelis Gepil Jemaat Lagaligo tanggal 19 November 2023 tentang penetapan panitia Natal tahun 2023 serta panitia Hari Raya Paskah, Hari Ulang Tahun dan pengucapan syukur tahun 2024. Adapun sumber pendanaan untuk pelaksanaan perayaan ibadah Natal berasal dari kotak persembahan Natal
dan pengakuan iman. Kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Jemaat yang juga sudah berpartisipasi dalam acara Natal di Gepil Jemaat Lagaligo. Tuhan Yesus memberikan pelayanan Bapak Ibu sekalian. Saya secara pribadi sangat berterima kasih atas kerjasama rekan-rekan panitia yang sudah menyalurkan talenta, dana, ide maupun kreativitas mulai terbentuknya kepanitiaan sampai hari Natal. Kiranya Tuhan memberkati di dalam segala hal. Kami selaku panitia Natal memohon yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Jemaat, bila selama ini kegiatan perayaan Natal ada kesalahan atau sesuatu yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu Jemaat, akhir kata, biarlah damai Natal Tuhan berserta kita. Kami atas panitia Natal Gereja Protestan Indonesia Luhur Jemaat Lagaligo, Kota Palopo, mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2023 dan selamat menyambut Tahun Baru 1 Januari 2024. Kasih karunia dan berkat dari Tuhan Yesus selalu menyertai kita sekalian. Terima kasih. Shalom. Demikian laporan dari Ketua Panitia Natal. Di atasnya diucapkan terima kasih. Selanjutnya kita masuk dalam acara pesan dan kesan Natal. Yang pertama akan dibawakan oleh Majelis Pekerja Jemaat Palopo. Kepada Bapak disilakan. Selamat sore, salam. Yang terhormat rekan-rekan Majelis Gepil Jemaat Lagaligo dan seluruh anggota jemaat serta tamu undangan yang berbahagia pada sore hari ini. Salam sejahtera dalam Yesus Kristus bagi kita semua. Sebagai orang percaya, mari kita panjatkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh anugerah dan penyertaan-Nya saja kita semua bisa dipertemukan saat ini dalam perayaan Natal Gepil Jemaat Lagaligo yang dilaksanakan pada hari ini Rabu 13 Desember 2023. Sehubungan dengan perayaan Natal pada hari ini 13 Desember 2023, saya mewakili rekan-rekan Majelis Gereja Jemaat Lagaligo mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Natal merupakan sebuah momen peringatan penting dalam kehidupan semua umat percaya di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, sejatinya kita patut bersukacita karena kasih Allah sungguh nyata diberikan bagi kita sekalian. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara semua. Ibadah perayaan Natal Gepil Jemaat Lagaligo Kota Palopo merupakan bagian program kerja tahunan yang bertujuan untuk mempereratkan persekutuan seluruh jemaat dalam kebersamaan di tengah-tengah sukacita Natal, sehingga kita mampu menjadi terang bagi keluarga, lingkungan, serta bangsa dan negara. Saya mewakili Majelis Gereja Jemaat Lagaligo mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak Pendeta dan seluruh majelis dan Jemaat Gepil Lagaligo, dan khususnya kepada seluruh panitia Natal yang telah bekerja keras dan saling menopang satu dengan lain dalam mensukseskan ibadah perayaan Natal Gepil Jemaat Lagaligo pada hari ini atau pada malam ini. Terima kasih juga kepada tamu undangan yang berkenan hadir pada malam hari ini, sehingga kita bersama dapat menikmati sukacita perayaan Natal hari ini. Kami memohon maaf kepada Bapak Ibu apabila ada kekurangan kami dalam penyelenggaraan Natal tahun ini. Atas nama pribadi serta Majelis Gereja Protestan Indonesia Luhur
Jemaat Lagaligo Kota Palopo mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2023 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2024. Kiranya sukacita Natal senantiasa melingkupi kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan pesan dan kesan Natal yang akan dibawakan oleh Majelis Pekerja Klasis Kota Palopo. Dengan penuh kasih disilahkan. Shalom. Shalom. Yang terhormat Majelis Pekerja Jemaat Lagaligo, yang terhormat pengurus MPK, Bapak Ibu pelayan, hamba Tuhan, penatua diaken Samas, dan semua tamu undangan yang hadir. Saya mewakili bidang pelayanan di Majelis Pekerja Klasis Palopo, diberi tugas dan mandat untuk menyampaikan mewakili ketua, karena satu dan lain hal saya diminta untuk memberi pesan dan pesan Natal. Dalam mengarungi batara persekutuan kita di Klasis Palopo sudah ada begitu banyak program pelayanan yang telah kita lakukan. Ada Natal Klasis, ada Pranatal, ada pertukaran pelayan. Semua telah dilaksanakan dengan baik dan mungkin ke depan akan semakin diberi konsolidasi yang lebih baik untuk persekutuan kita. Ada juga pasca sekolah minggu yang sudah mulai kita lakukan setiap tahun. Jadi kerjasama dan program sudah telah bersinergi dengan baik. Kiranya semakin tahun ke tahun kita semakin bisa bekerja sama dengan penuh keterbukaan dan penuh dengan sukacita. Kita merayakan Natal malam hari ini sungguh meriah. Jemaat boleh merayakan sukacita bersama dengan kita dengan format yang semi akustik. Saya lihat agak sedikit lain tampilannya malam hari ini. Tetapi juga ketika kita merayakan sukacita Natal, kita juga prihatin dengan para pelayan hamba Tuhan kita yang bergumul dengan penyakit. Jadi kemarin kami berkunjung Majelis Jemaat Warak Tirowali ke Pendeta Yan Pali karena stroke. Kemudian ada Pendeta Freddy Duran yang juga sakit. Mungkin juga ini yang harus kita pikirkan ke depan, bagaimana jemaat-jemaat memberi perhatian kepada mereka juga, supaya kita saling menopang, saling mendukung dan saling mendoakan. Mungkin itu saja yang saya mau sampaikan. Kiranya kita tetap diberkati Tuhan dalam tugas pelayanan kita masing-masing, dan biarlah dalam perayaan Natal ini nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan seperti yang tema kita, kemuliaan dan damai sejahtera bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mewakili pengurus MPK, saya mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2023 dan menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih. Terima kasih kepada MPK yang telah memberikan pesan dan kesan Natal bagi kita sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita akan memasuki ibadah perayaan Natal. Salam, selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Majelis dan segenap panitia menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu sekalian. Untuk itu mari kita tenangkan hati kita dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita kita berkumpul lagi sebagai jemaat Tuhan di sini untuk merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita naikkan pujian dan penyembahan kita kepada Allah yang telah mengutus anak tunggalnya bagi keselamatan kita dan yang oleh Roh Kudusnya telah membawa kasih dan damai sejahtera bagi dunia dan bagi kita sekalian. Karena itu marilah kita bangkit berdiri
menyambut ibadah Natal dan syukur kita dengan pujian bersama Kidung Jemaat 109 ayat 1 dan 2, Hai mari berhimpun. Ibadah perayaan Natal Gepil Jemaat Lagaligo saat ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia Yesus Kristus, Sang Terang Dunia, kiranya menerangi hati dan pikiran kita sekarang dan selamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Hai malaikat dari sorga, sayapmu bentangkanlah, kita nyanyikan bersama. Nats pembimbing dari Yesaya 9 ayat 2a. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Hai dunia, gembiralah. Dunia
kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Pelayanan Anak dan Remaja Gepil Jemaat Lagaligo. Dipersilahkan. Sidang jemaat yang sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku bahwa kita benar-benar orang berdosa dan percaya bahwa Allah mengasihi kita serta memohon ampun atas segala kegagalan kita dalam menyatakan kasih, perdamaian, keadilan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa, dan doa pengakuan dosa ini kita akan lafalkan seperti doa pengakuan dosa yang disampaikan oleh pemazmur dalam Mazmur 51 ayat 2-8. Mari kita berdoa.
Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberikan hikmat kepadaku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus dari hadapan-Ku. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorak memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberikan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya aku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Ya Allah, inilah doa kami yang kami bawa di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita lanjutkan lewat pujian pengakuan dosa. Di malam sunyi bergema, kita lakukan bait ketiga dan keempat. Anugerah dari Allah, 1 Yohanes 4 ayat 14b sampai 15. Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Amanat hidup baru kita akan baca secara responsorial. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Sebab ia tak akan goyah selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka.
Hai dunia, gembiralah. Kita lakukan dengan penuh sukacita. Kita akan masuk pada penyalaan lilin. Lilin yang akan kita nyalakan adalah simbol bahwa terang yang sesungguhnya telah lahir di dunia. Dialah Kristus, Sang Putra Natal, yang kita rayakan kelahirannya pada malam hari ini. Lilin ini juga simbol bahwa kita adalah duta-duta Allah, pembawa terang dalam dunia. Mari saya jemput kita bangkit berdiri, sambil lilin dinyalakan dengan penuh penghayatan, kita angkat pujian Malam Kudus Sunyi Senyap. Dunia
dulu kembali. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Lukas 2 ayatnya yang ke-8 sampai ke-20. Lukas 2 ayatnya yang ke-8 sampai ke-20. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Terkhusus Tuhan, malam hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di rumah-Mu yang kudus dalam ibadah perayaan Natal Jemaat di tempat ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, persiapkan setiap hati kami, berikan tanah hati yang subur, sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Ibu Pendeta yang akan menaburkan firman Tuhan, biarkan ia menaburkan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 2 ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-20. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayinya yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukannya apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita. Amin. Shalom. Shalom. Siapa di sini yang sudah lebih dari 3 kali ikut Natal tahun ini? Banyak ya. Pokoknya minimal sudah 3. Dan sudah hafal bacaan Natal untuk tahun ini. Dan malam hari ini dari bacaan yang sama, saya mengangkat sebuah tema perenungan, hidup dalam damai sejahtera untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, kata damai dan sejahtera tentu bukan hal yang asing di telinga kita. Lalu saya mau bertanya,
Adakah di antara kita yang hadir di sini yang hidupnya sudah sejahtera? Hai, Densia. Oh, Densia. Ya, mungkin yang lain masih ragu-ragu menjawabnya. Dan sebelum kita menjawab dalam hati nanti, mari kita lihat dulu apa sebenarnya pengertian sejahtera itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera berarti aman, sentosa, makmur, selamat, terlepas dari segala macam gangguan. Makmur, banyak hasil, serba kecukupan, tidak kekurangan. Sentosa, bebas dari segala kesukaran dan bencana, aman dan tentram. Itu pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sejahtera adalah kondisi saat seseorang tidak takut akan kekurangan apapun juga. Nah, jika demikian, pertanyaan kembali sama. Adakah di antara kita yang hidupnya sudah sejahtera? Ya, jawabannya susah-susah gampang. Karena kembali lagi ukuran apa yang mau kita pakai. Dengan pengertian di atas, kembali sekarang ukurannya apa? Apakah cuma cukup makan dan minum? Apakah cuma cukup sandang, papan dan pangan? Ataukah sudah cukup untuk menikmati hidup dengan shopping dan traveling? Ukuran itu yang akan membantu kita menjawab hidup kita sejahtera atau belum. Kalau kita baru bisa makan dan minum, tetapi ukuran yang kita pakai untuk mengukur sejahtera itu adalah bisa shopping dan traveling, ya tentu kita jawab, TF aku sejahtera. Tapi kalau kita hanya menggunakan ukuran yang penting cukup papan, pangan, dan sandang, ya kita pasti pada umumnya sejahtera di sini. Atau cukup makan dan minum, semuanya tentu sudah sejahtera. Khususnya warga Gepil Jemaat Lagaligo, puji Tuhan selama 1 tahun ini tidak ada di antara kami yang sehari tidak makan karena tidak punya makanan dan minuman. Sedangkan kata damai, tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, keadaan yang tidak bermusuhan, rukun, tentram, dan tenang. Situasi ini tentu kita miliki bersama. Rukun di rumah, rukun di gereja, rukun di tempat kerja, dan di tengah masyarakat, sehingga kita bisa hidup dalam damai. Kita bersyukur bahwa di bangsa dan negara kita bisa hidup tentram dan damai. Berangkat dari pengertian damai dan sejahtera di atas, menarik bahwa dua kata ini itu diperdengarkan di depan kelompok gembala oleh para makhluk sorgawi. Apakah para gembala ini sudah masuk dalam kategori orang yang hidupnya sudah damai dan sejahtera? Kalau berangkat dari dua pengertian yang sudah saya jelaskan tadi di atas, tentu belum. Karena hidup mereka di padang itu diperhadapkan pada bahaya setiap saat dan waktu, baik dari penyamun atau perampok maupun dari binatang buas. Secara ekonomi mereka juga masuk dalam kelompok yang terpinggirkan di dalam masyarakat. Lantas, mengapa para tentara sorgawi itu memperdengarkan pujian damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya? Padahal situasi mereka itu jauh dari kata damai dan sejahtera. Kalau orang Makassar bilang patotoi, mengejek. Contoh saja, kalau kita lagi kelaparan, mau makan belum ada makanan, terus ada teman tak datang dan cerita baru pulang kak tadi dari syukuran, enaknya itu makanan di sana, pokoknya kenyang betul ki makan sampai pulang juga ada souvenir yang dibawa. Tentu kita merasa ini kita kelaparan di sini kok cerita makan-makan enak di situ, dongkol kita dalam hati kita. Tapi para gembala itu tidak merespon demikian. Mereka terlanjur terpesona dan bersuka cita karena malaikat datang menjumpai mereka, membawa kabar sukacita itu terlepas dari kondisi mereka, terlepas dari situasi mereka. Mereka dipilih Allah untuk menjadi saksi dari karya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan.
bingung. Justru mereka menyambut itu dengan penuh sukacita karena Allah tidak melihat keadaan mereka. Allah memilih mereka untuk menjadi saksi awal dari berita sukacita itu. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Para malaikat itu berdecak kagum untuk apa yang Tuhan sudah lakukan. Mereka menyaksikan bagaimana amarah Allah berubah menjadi kasih karunia. Bagaimana Allah turun tangan memulihkan hubungan dengan manusia yang telah dirosak oleh dosa. Dan lahirnya Yesus adalah bukti pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah. Nah, saudara-saudara, seperti yang saya sampaikan dalam Natal PW pada hari Sabtu yang lalu. Damai sejahtera dalam Lukas ini karena ditulis dalam bahasa Yunani, Irene. Yang artinya damai sejahtera itu menyangkut dua hal. Fisik, psikis, kondisi rohani, kondisi bedani. Tidak ada peperangan, tidak takut, penuh kebutuhan jasmani, terpenuhi kebutuhan spiritual. Dengan demikian kata Irene atau shalom dalam bahasa Ibrani tidak bisa diterjemahkan hanya dengan kata damai atau hanya dengan kata sejahtera yang saya sudah jelaskan tadi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi harus diterjemahkan dalam dua suku kata yaitu damai dan sejahtera agar mencakup pengertian dari kata Irene tersebut. Dan Irene atau shalom itu hadir di dunia karena Kristus lahir. Sebab ciri kedatangan Kristus adalah damai sejahtera, situasi dan suasana yang hanya mungkin terjadi saat Kristus lahir. Nah, itulah situasi yang dialami oleh para gembala. Walaupun kenyataan hidup mereka tidak masuk kategori sejahtera dan aman, namun kelahiran Kristus melampaui semua kondisi mereka sehingga mereka penuh sukacita berjalan menuju ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Dan ternyata apa yang mereka saksikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh malaikat. Dan kembalilah mereka dalam kehidupan mereka dengan sukacita sambil memuji Allah. Nah, saudara-saudara, sidang masa raya Natal yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Situasi hidup kita mungkin belum masuk kategori damai dan sejahtera itu. Namun jika hidup kita tertuju kepada Allah, maka kita akan merasakan damai dan sejahtera itu sebab kita menerima Kristus. Kita mempercayakan hidup kita pada Kristus dan kita mengabdikan hidup kita pada Kristus. Dengan demikian damai sejahtera itu atau Irene itu ada di dalam jiwa kita. Dan dengan hidup damai maka kita akan memuliakan Allah. Meski hidup kita penuh dengan persoalan dan tekanan, namun situasi itu tidak akan menghilangkan damai dan sejahtera. Sebab damai sejahtera Kristus itu melampaui kita mengatasi kesusahan hidup kita. Sekalipun berjalan di tengah badai kita tetap merasa tenang dan aman. Seperti saat kita menggunakan kacamata hitam. Adakah yang pakai kacamata hitam di sini? Kalau kita pakai kacamata hitam, apa yang kita lihat? Warnanya hitam. Kalau kita pakai kacamata merah, warnanya juga kemerah-merahan. Kacamata hijau warnanya kehijau-hijauan. Demikian juga kalau kita di dalam hati kita ada damai sejahtera, maka yang kita lihat itu juga akan membawa damai sejahtera. Terserah mi kau dia mau kau curangi, kak mau kau apa, kak terserah mi. Ndak mau kak diganggu hidupku hanya dengan persoalan begitu. Terserah mi kau dia kau mau bayar utangmu atau tidak, ndak bisa itu le. Terserahlah kalian mau berugi apa tentang saya, terserah. Hidupku hanya tertuju kepada Tuhanku. Karena damai itu ada di dalam hati kita. Sehingga apapun yang kita lihat itu tidak akan merusak suasana hati kita, tidak akan merusak suasana hidup kita. Sehingga kita akan menikmati hidup ini dalam suasana sukacita karena kita tahu bahwa damai sejahtera Kristus ada di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu perayaan Natal bukan hanya soal perayaan seremoni semata, tetapi ini sekaligus undangan untuk kita ikut dalam karya penyelamatan yang dilakukan Allah. Seperti yang disampaikan dalam Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh.
Mari hidup dalam damai sejahtera Allah semata-mata untuk memuliakan Tuhan. Diberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Sebelum kita melanjutkan akta liturgi, kita akan mendengarkan persembahan pujian. Yang pertama, paduan suara gepil Jemaat Lagaligo, dilanjutkan vokal grup PW Gepil Jemaat Wara Tirowali, dilanjutkan paduan suara dari Gepil Jemaat Wara. Dipersilahkan. Paduan suara Lagaligo dulu, baru vokal grup PW Gepil Wara Tirowali, dan terakhir paduan suara dari Gepil Jemaat Wara.
Malam ini kita bersyukur dapat merayakan Natal dalam keadaan yang baik dan aman. Dalam sukacita ini kita akan mengumpulkan persembahan syukur yang telah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Sambil kita menyatakan syukur kita, bersama kita angkat pujian PKJ 72 ayat 1 sampai 4. Kita akan mendengarkan persembahan pujian. Yang pertama, paduan suara Gepil Wara Tirowali, dilanjutkan vokal grup PW Gepil Jemaat Lagaligo, dilanjutkan vokal grup Pemuda Gepil Jemaat Lagaligo, dan terakhir
vokal grup PKB Bumi Rongkong. Dipersilakan secara berturut-turut. Paduan suara Gepil Jemaat Waratirowali, dilanjutkan PW Gepil Lagaligo, Pemuda Lagaligo, dan PKB Bumi Rongkong. Dengan berita sukacita.
Untuk semua persembahan pujian diucapkan banyak terima kasih, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi sukacita bagi kita yang mendengarkan, dan menjadi berkat bagi Bapak Ibu yang boleh melantunkannya. Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah yang bertahta di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, karena malam hari ini kembali Engkau mengizinkan kami untuk sejenak waktu berdiam diri di rumah Tuhan di sini dalam ibadah perayaan Natal bersama dengan jemaat Lagaligo. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk sukacita yang boleh kami rasakan dalam ibadah perayaan Natal pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan akan sempurnakan dalam hati pemikiran masing-masing kami. Biarlah Tuhan hati kami selalu dipenuhi dengan damai sejahtera, karena Engkau telah hadir ke dunia untuk membawa damai sejahtera itu bagi kami umat manusia, dan mampukan kami untuk menjadi pewarta damai sejahtera-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, terima kasih untuk segenap hal yang Tuhan telah nyatakan dalam perjalanan persiapan kepanitiaan, sehingga ibadah perayaan Natal pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih yang telah mengambil bahagian dalam ibadah saat ini, mulai dari majelis gereja, tim musik, kantoria,
operator sound system, operator LCD, dan juga tim multimedia serta tenaga koster. Semua yang telah mengambil bahagian dalam ibadah saat ini, biarlah Tuhan yang akan terus memperlengkapi mereka dalam setiap tugas pelayanan ke depan, dan apa yang kami lakukan ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih juga Tuhan karena sukacita yang boleh kami rasakan pada malam hari ini diperlengkapi dengan kehadiran dari saudara-saudara kami, dari jemaat-jemaat lain yang boleh bersama-sama dengan kami dalam merayakan Natal malam hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk kehadiran mereka sekalian. Kiranya ya Tuhan, Engkau akan terus memberkati persekutuan kami dalam lingkup Gereja Protestan Indonesia Luwu. Berkati mereka Tuhan ketika akan kembali ke jemaat masing-masing, ke rumah masing-masing. Pimpin sertai mereka boleh ditibakan dengan selamat. Terima kasih ya juga Tuhan, karena malam hari ini kami boleh nyatakan syukur kami lewat persembahan, baik itu pundi maupun kotak ulang tahun. Kiranya persembahan yang boleh kami nyatakan pada malam hari ini menjadi persembahan yang kudus dan harum di hadapan hadirat Tuhan, memberkati semua pihak yang Tuhan telah tunjuk untuk mengelolanya, boleh dikelola dengan baik dan bertanggung jawab, serta berkat Tuhan yang masih ada pada masing-masing kami, mampukan kami pergunakan dengan baik untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kami. Malam hari ini juga Tuhan, kami datang mendoakan saudara-saudara kami, para orang tua kami yang tidak sempat hadir dalam perayaan Natal pada malam hari ini. Ada di antara mereka yang berada dalam kelemahan tubuh, ada di antara mereka yang tidak dimungkinkan hadir karena kondisi fisik, dan juga Tuhan banyak hal yang membuat mereka tidak bisa hadir. Kiranya Engkau menilik keberadaan masing-masing mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berada dalam kesusahan dan juga persoalan hidup, Tuhan juga akan menolong mereka, sehingga sukacita dan damai sejahtera Natal yang boleh kami rasakan pada malam hari ini, itu juga akan dirasakan oleh saudara-saudara kami, para orang tua kami yang tidak hadir dalam ibadah perayaan Natal pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dalam perjalanan Gereja Protestan Indonesia Luwu, Jemaat Lagaligo selama setahun ini. Ada banyak hal yang telah kami lalui bersama Tuhan. Kiranya setiap pelayanan yang telah kami lakukan menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan, dan kami mohon ampun untuk setiap kelalaian kami atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Biarlah di tahun depan kami boleh semakin memperbaiki diri untuk semakin sempurna di hadapan Tuhan dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Malam hari ini juga kami mendoakan bangsa dan negara kami, terus berkati ya Tuhan, sehingga kami hidup terus tentram dan damai di negeri yang kami cintai ini. Berkati juga para aparat keamanan kami yang menjaga keamanan secara khusus Tuhan dalam setiap perayaan Natal maupun Tahun Baru. Biarlah di mana saja umat-Mu beribadah, kami boleh melaksanakan dengan tentram dan damai, karena Tuhan juga terus memberkati para aparat keamanan kami. Inilah syukur kami, inilah syafaat kami yang kami bawa di dalam Putra-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan bersama-sama pada malam hari ini kami menaikkan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri. Mari bersama kita angkat pujian Muliakanlah. Muliakanlah
dalam damai sejahtera Allah, dan jadikanlah berita Natal yang telah saudara dengar sebagai penuntun hidup saudara, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai lagu penutup kita angkat bersama pujian Feliz Navidad. Ya, sidang masyarakat Natal masih semangat? Iya. Demikian ibadah Natal kita pada malam hari ini. Atas pimpinan Ibu Pendeta Yul yang telah membawa firman pada malam hari ini, diucapkan terima kasih. Semoga firman yang telah kita dengar tertanam baik dalam hidup dan hati kita masing-masing. Selanjutnya kita akan memasuki acara penyerahan bingkisan Natal. Ya, yang pertama penyerahan bingkisan Natal untuk lansia. Ya, bingkisan untuk lansia yaitu kami panggil Saudara Lomo, kemudian
Ibu Esther Sampiesong atau yang mewakili, dan Ibu Sampiremba atau yang mewakili. Ya, kalau para lansia yang belum hadir, ya kita lanjut ke penyerahan bingkisan Natal untuk pendeta. Pertama untuk pendeta jemaat UGP Lagaligo, Ibu Pendeta Yulda Mayanti MS Jol, disilakan untuk ke depan. Kemudian sebentar ada bingkisan juga untuk para pendeta yang hadir saat ini. Ya, sekaligus untuk pendeta yang hadir, Bapak dan Ibu pendeta yang hadir saat ini. Ibu Pendeta Mary, Pak Pendeta Pandrus Damjar, Pak Pendeta Palalo. Ada lagi Kak? Ya. Ya. Ibu Pendeta, silakan. Ya. Jadi pendeta yang diundang yang tidak hadir tetap akan diberikan bingkisannya. Ya. Ya, khusus untuk Ibu Pendeta Yul, ada dari jemaat sebagai ucapan terima kasih atas pelayanannya Ibu Pendeta di jemaat Lagaligo. Iya. Oke. Selanjutnya bingkisan Natal salah satu anggota jemaat kami, yaitu Bapak Petrus Ganti. Beliau ini adalah koster sejak Lagaligo berdiri sampai saat ini. Jadi kami mengapresiasikan Pak Petrus Ganti saat ini atas jasa-jasanya sebagai koster di jemaat Lagaligo. Jadi mohon Bapak Petrus Ganti untuk hadir di depan untuk menyerahkan penyerahan bingkisan. Kalau tidak ada, mewakili saja istrinya atau anaknya yang hadir. Ya. Ya, kurang lebih 26 tahun Gepil Lagaligo berdiri. Beliau menjadi tenaga kebersihan di gereja. Kami mohon Bapak Penatua Insinyur Antonius Dengen MSI untuk menyerahkan bingkisan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menikmati berkat Tuhan, dan kita akan doa syukur yang dibawakan oleh Bapak Pendeta. Dimohon Bapak Pendeta Vandrus Samjar STH untuk membawa kita dalam doa syukur. Baik, mari kita berdoa, kita bersyukur. Jemaat Lagaligo di tempat ini menyediakan berkat Tuhan untuk kita, makanan dan air minum yang akan kita nikmati bersama, yang sudah kita terima, entah kita makan sambil kita menunggu door prize atau kita bawa pulang, kita terima dengan rasa syukur. Mari kita berdoa. Tama sambayang. Kitimang pure sumanga opuang batua ambe do suruga tumintu mamasemi siya kabaromi tu tontong mi papayan mempayan lako kami solanasang maondongan na opuang lante bongi yate si sola kombongan salomi jemaat Lagaligo kini umpakaraya itu allo kadadan na Yesus Kristus patutungan biak tumangka dadi dio tondok Bethlehem
duang saabu tahun lenduna. Mangka makan opuang mianta alante kami nomban umpakaraya kadadana Yesus Kristus. Mangka mo kirangi siya kinan untuk kada masero kada tuo me patuo lamay sura madatummi tumangkan napa piambaran tommi. Mangka mo kan solanasang umpudim pakalaabi komi ulendui kidung Natal tumendadi tendeng baloki lako kalemi belana kasalamaran tumangka kita rima lan Yesus Kristus. Tontong mo komi opuang umpas sakete kombongan salomi jemaat Lagaligo lante ina nyate lamendadi pak pasake la komintu tu nasi tamuan lan katuanna sialan telino yate na totemo tanda kurian sumangana tanda kasendennya kombongan salomi jemaat Lagaligo lante bungi yate na pasakaran kan kande siawai kitimang kurre sumanga tupa kamasiami opuang kipatongan siya kipangugui kumuayate kande siawai lanabengkan kamatotoran baru tontong umpudi pakalaabi komi lan mintu katuangki kipasambayangan tumintu utammi lan kakurangan belana maarupa-rupa pasabaran mamase mo komi matirin na maturu-turu mo komi opuang tontong umpas sakedukay lan katuanna. Ia mate pasambayangki kurrean sumangaki tuki sorong mati kalemi umpotete kansangana Yesus Kristus juru salamaki. Amin. Terus semangat. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah membawakan kita dalam doa syukur. Ya, sekarang acara yang ditunggu-tunggu yaitu door prize yang dimohon panitia.